Ini anak ini ragil ini. Waduh, bikin lapar aku. Belakang ini apa ini? Belakangnya. Belakangnya Ma itu apa itu? Warteg. Lagi di kafe dia. Bu Kok Ina tahu lagi sih di kalau aku kafe. depannya belakangnya warteg. Tahuan aja. Sudah, Ri. Bentar, PPT-nya belum keluar. Ini ada sertifikatnya enggak? Mbak Lali, Ya, ada sertifikatnya enggak ini? Siapa yang buat sertifikat? kalau sertifikat itu urusan emak, bukan aku. Aku urusan gudak-gudak orang aja. Kalau Siapa ya? kalau sertifikat mau urusannya tuh. Insya Allah ada. Oke. Ya. Moderator siapa ini, Mbak? Paulina. Pakai aja. Apa Bang Pudin? Bang Pudin belum, Bang Pudin ya Bang? Bang Pudin. Ya Saya udah. udah lama nih nggak aktif nih. Dengar aja. Kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tahun baru ini hari apa ya, pertemuannya pertama di tahun 2021 dan alhamdulillah juga kita masih tetap ya konsisten untuk menjalankan sharing ini. Semoga kedepannya juga lebih ini ya, lebih banyak lagi yang aktif ya. Amin. Alhamdulillah juga telah hadir di hadapan kita narasumber kita kali ini, teman kita adalah Bu Rohaina. Beliau adalah pustakawan UIN Lampung. Dan kali ini akan membawakan atau memaparkan sharingnya terkait dengan digital storytelling memanfaatkan aplikasi Anchor. Kalau tidak salah, digital storytelling ini adalah penelitian beliau yang didanai oleh Kementerian Agama. Dan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah hadir dan insya Allah nanti akan akan sambil menunggu teman-teman yang lain. Mari kita dengarkan sama-sama pemaparan dari teman kita Bu Rohai. Kepada Ibu Rohai kami persilahkan. Monggo Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Lolita Sari. Ini saya coba memaparkan tentang digital storytelling memaparkan aplikasi Anchor. Apa saya? Nah, ini kenapa sering kan selama sebelum Halo. Salam. Ya, Bang. Nah, selama ini kan sebelum pandemi kita storytellingnya belajarnya secara luring ya, tatap muka. Dan pelajaran storytelling ini pada umumnya ada di jurusan ilmu bukan PAUD. Cuma
ternyata storytelling ini sering dimaparkan oleh, bahkan ada semacam ditandingkan atau dibuat semacam untuk meningkatkan semangat anak-anak untuk bisa bercerita. Itu pustaka daerah sering mengadakan lomba. Nah, lomba-lomba itu. Tapi storytelling ini justru tidak ada di jurusan kita. Kalau jurusan ilmu perpustakaan saya nggak ada itu. Entah kalau di UIN Jakarta. Itu justru ada di jurusan PAUD. Jurusan pendidikan usia anak dini. Nah, ini storytelling ini jadi guru-guru itu banyak belajar, kita yang tidak, padahal itu banyak kita gunakan. Nah, akhirnya saya berpikir, kenapa tidak ya kalau kita buat juga nih storytelling, karena sering mengadakan lomba-lomba. Nah, saya ajukanlah ini mata kuliah ini pada jurusan yang perpustakaan justru di UNI lah, bukan di di UIN. UIN saya tidak ngajukan. Nah, di situ dijadikanlah media teknologi media perpustakaan. Jadi satu di situ. Apa sih Answer ini ya, aplikasi Answer ini? Sebenarnya aplikasi ini baru dibuat oleh tahun 2015 oleh Michael Meganan ya, Daniel Shekerman. Answer ini dia hanya merekam, tapi dia sesuai dengan storytelling. Di platform storytelling itu kan terbagi ada pembukaan, isi, penutup. Nah, ini cocok sekali untuk aplikasi Answer ini. Jadi selain itu dia hanya merekam suara ya. Selain itu dia bisa dimasukkan oleh disediakan juga suara seperti musik ya, musik instrumen yang membuat orang yang mendengar juga nyaman gitu. Kalau kita pintar menyesuaikan antara cerita, kemudian dengan instrumennya, terus kemudian ada jedahnya. Ini kenapa makin kecil Bu Lali? Ya, dikotak-katik sama Bu Dokter. Karu-karuan. Akhirnya, nah di perpustakaan saya yang ini Answer ini saya pakai untuk yang ucapan selamat datang. Selamat datang para ini. Nah, kita pilih sama mahasiswa. Kalau suara kita perpustakaan kan sudah tua-tua itu suaranya agak-agak jeber gitu ya. Kita panggil yang kita pakai suara mahasiswa yang masih jernih, suaranya masih bagus. Nah, kita rekam di situ ada ucapan selamat datang, selamat ini, dan itu juga dipakai juga untuk ketika panggilan minta tolong ya, panggilan help me itu. Itu ada juga kita pakai Answer ini. Nah, di situ ya banyak gunanya. Lanjut, Mbak Loli. Sebenarnya aplikasi ini gampang sekali, mudah di-download ya, ada di Google dan cukup kita ketik. Nah, sudah keluar itu. Nah,
yang mendengar juga nggak perlu memiliki aplikasi ini. Nah, enaknya juga kalau kita buat nih cerita, kita misalnya cerita tentang kancil yang cerdik. Kita gambarlah, kita cari kancil, jangan sampai kita memposting gambar orang kan. Kita foto kancilnya, kemudian kita taruh, kemudian kita buatlah narasinya, sehingga berbentuk cerita, itu kita upload, bisa upload di ini apa, di Twitter, Facebook, dan media lainnya. Banyak medianya ya, saya lihat dia berkali. Cuman di YouTube dia nggak ada, justru nggak link ya. Justru yang media yang terbaru link dia. Nah di situ kita bisa upload cerita kita. Nah di situ banyak orang lain. Dan saya sudah melakukan itu, saya tes, coba gitu ya. Nah walaupun lihat kedengarannya suaraku jelek amat ya, mungkin karena sudah emak-emak ya, jadi suaranya jelek. Jadi kadang-kadang males juga karena suara kita kan kayak emak-emak, jadi orang juga males. Kalau suaranya anak-anak muda, gadis belia, dan suaranya agak mendesak kan enak. Ini emak-emak katanya, mabok katanya dengerin emak-emak ngomong. Lanjut. Lanjut, Say. Nah, apa sih digital storytelling ini? Digital storytelling ini sebenarnya gabungan antara cerita, tulisan. Nah, yang paling bagus sebenarnya digital storytelling itu justru pakai YouTube yang sering dilakukan Loli ya. Cuman dia belum pernah cerita tentang cerita. Aku lihat juga Loli sering melakukan video YouTube-nya ya. Nah, tapi bukan cerita tentang suatu cerita buku. Nah, itu coba juga kita lakukan itu. Nah, bisa lakukan misalnya untuk untuk tingkat usia dini, untuk remaja, dan kita bagi-bagi di situ ada. Kita coba dan kita upload. Lanjut Mbak Loli. Nah, ini ada unsur-unsur 7 unsur digital storytelling. Nah, yaitu banyak bisa di itu ya. Dari pengarangnya apa, kita tujuannya apa. Kemudian pertanyaan semuanya unsur itu ada semua dalam naskah. Ketika kita buat naskah, kita harus siapkan naskah 1, fotonya 1, dan kita buat berapa episode. Nah, di situ kita buat, kita bagi-bagi. Nah, sudah kita bagi, kita conteng-contengkan yang mana yang akan kita baca dan yang mana. Dan itu bisa dia mencapai berapa jam, sampai 30 menitan lah ceritanya itu. Jadi ketika kita memulai, kita cari foto, kita ambil misalnya cerita apa, kita foto, dan itu bisa fotonya bisa kita buat juga kreasi. Nah, fotonya itu kita kreasinya di Canva, aplikasi Canva. Canva ya tahu ya. Nah, di situ macam-macam, dia bisa kita melalui posternya, bisa juga dengan tempel foto. Nah, di situ kreativitas kita salurkan di situ. Nah, sesuai isi naskah yang akan kita baca. Misalnya cerita Sulaiman, Nabi Sulaiman, berarti ada gambar, misalnya gambar Nabi, ada burungnya, ada apa ya dia kuasai, dia menguasai awan ya berarti dia menguasai awan. Kita kreativitas kita bagaimana dari cerita itu Nabi Sulaiman itu apa gitu. Nah, dan gambar itu harus mewakili semua dalam cerita itu. Lanjut Mbak Lali.
ada kelebihan dan kekurangan ya, tapi ya ini kulihatkan ada kelebihannya juga. Yang kekurangannya itu yaitu tidak tidak seperti video. Dia hanya cerita dan seperti buku satu pas dibuka cerita. Itu aja. Mirip apa ya? Ada kaset, ada covernya, terus tuh disetel ada suaranya. Itu aja. Nah, itu kalau dia YouTube kan ada cerita, terus tuh ada apa, misalnya ada orangnya, gambar apa, cerita kayak buaya dan kancil, ada gambar buaya, dia mulai bermain dan bagaimana. Ini tidak, hanya suara, covernya, langsung ending. Dan ini, makanya yang storytelling ini, suara itu lebih penting. Suara yang misalnya suara sedih, suara tertawa terbahak-bahak, atau tertawa dengan penuh kelicikan, atau tertawa dengan penuh kesedihan, harus main di situ, namanya drama. Nah, kita harus bisa itu. Nah, ini sering dan aku coba dan ku praktikkan sama mahasiswa ketika pelatihan itu, mereka suruh buat cerita. Nah, kita dengar. Nah, kita bisa menilai dari situ. Dari kreatif dia membuat covernya, kreatif buat naskahnya. Kan di situ ketika ada cover, di bawahnya ada cerita apa, judulnya apa, ada deskripsinya, dan baru ada ceritanya. Nah, itu kita bisa menilai di situ. Terus tahap-tahapannya, dia membawa cerita itu menarik apa tidak. Dan di situ kita ini kita nilai. Tapi kalau guru SMA itu bisa dimamparkan yang untuk menyeleksi mahasiswanya. Kalau mahasiswanya pintar. Halo, Mak. Menghilang. Mak menghilang. Halo, Mak. Halo, Mak. Halo. Mak menghilang. Suara hilang. Minum dulu kayaknya. Makan dulu snack. Hadir ya Mbak Loli ya, hadir ya. Di kafe soalnya, jadi makan dulu, minum dulu. Mbak Loli hadir ya. Iya. Habis storytelling dia haus. Nah, itu datang lagi. Udah, Bu Ina udah Mak. makannya. Hadir ya, Ma, hadir. Kayaknya baru bikin kopi dulu tadi berhenti. Jangan makin ganteng aja IT Pak Azwar semenjak S3. Tapi gitu, Mbak Loli. Bagus itu, Ma, keren. Lanjut. Hanya berbagi ya. Masih ada, Mak, materinya? Udah cukup. Hanya pemberitahuan aja. Hanya istilahnya deskripsi ya. Ya, alhamdulillah pemateri mak kita tadi keluar sejenak untuk minum, ternyata materinya sudah selesai. Ini ada siapa nih? Ada Muhammad Fadil, entah mungkin mahasiswanya Mas Roni, entah siapa, saya nggak paham. Selamat datang. Perlu kami informasikan bahwa ini adalah sharing ya mahasiswa ilmu perpustakaan UI yang insya Allah tiap bulan ya, atau mungkin kalau cepat dalam sebulan itu 2 kali. Ya, karena mungkin selanjutnya adalah sharing aja ya, maksudnya monggo tidak usah dipandu, yang mau bertanya monggo. Silakan pada teman-teman untuk menambah nuansa dan juga menambah nuansa wawasan kita. Monggo.
Saya Mak. Siap. Mak. Halo Mak. Ya. Halo juga. Jadi Mak, saya itu mengajar storytelling, ya. Mengajar storytelling, kemudian pertama dulu saya mengajar teori macam-macam, kemudian prakteknya itu anak satu persatu saya suruh maju ke depan bercerita, ya, dengan bawa buku-buku ceritanya masing-masing. Ya. Jadi saya nilai adalah apa namanya, mimiknya bagaimana, intonasinya bagaimana, cara pendekatannya bagaimana. Saya tertarik sekali dengan punya Mak tadi, digital storytelling ya. Ya. Apa itu bisa dipraktekkan Mbak ya? Bisa dipraktekkan untuk ketika anak maju ke depan kelas gitu ya. Gitu ya. Cara prakteknya gimana itu? Langsung jawab ya Mbak Loli. Apa langsung ya satu-satu ya? Monggo aja Mak, ngalir. Ya ya. Jadi apa digital ini untuk yang kita kelas yang tidak tatap muka, Pak ini Pak Sohib, Pak Haji. Jadi ini apa untuk tugas mahasiswa yang kita lakukan biasanya tidak tatap muka. Nah, mereka sedang merekam, mengirim tugas ke Pak Sohib. Bisa melewat WA, bisa juga. Tapi kalau saya Pak Sohib, mereka tugas itu langsung saya suruh dia upload ke media sosial. Nah, di situ berapa banyak yang like sama dia, berapa banyak yang komentar, baru gitu penilaian. Jadi bukan kita yang nilai, banyaknya penilaian dari lingkungan. Mereka langsung apa upload ke semuanya. Biasanya mereka uploadnya ada di LinkedIn, di Tumbir, Pinterest, banyak lagi ya mereka di situ, sama Facebook, kemudian apa lagi ya, saya lihat. Nah di situ kita nilai di situ Pak Sohib supaya menghindari tidak keadilan penilaian pada mahasiswa. Jadi mahasiswa dia sendiri siapa yang paling banyak, siapa yang ini yang disukai itu, dan yang paling komentar juga yang tidak disukai banyak komentarnya itu juga kita nilai. Kita nilai juga. Justru yang itu kan makin banyak yang ini komentar yang bisa bikin gejolak gitu kita komentarin ya, itu juga kita nilai juga, bagus juga gitu, kalau saya ya, karena mereka dengan banyak komentar mereka banyak belajar di situ. Jadi bukan kita tidak perlu tatap muka, dia tidak perlu tampil depan kelas lagi Pak Sohib, kita hanya mendengar dan kita menilai ketika mereka kita lihat, Bu, saya upload di sini, Bu, upload di sini, dia upload. Kita lihat, kita buka semua. Ya kerjaan juga emang sih, kerjaan juga kita. Cuman, itu bisa menilai dengan realitas di kenyataan di lapangan, bahwa mereka, ya, bagus loh, cakep loh, ya, ceritanya oke loh, pas banget. Sudah tuh gambarnya juga oke loh, sangat inspiratif katanya, ada gitu. Ada juga, wih jelek, ada ya. Sampai dia marah-marah juga, membalas juga, karena takut dinilai dosen, dosennya jadi berantem, ada juga. Nah, kita nilai juga bagaimana emosi dia menghadapi orang-orang yang komentar negatif, kita nilai juga. Kan sudah semuanya orang komentarnya positif, kita nilai, oh emosian, nggak bisa maju, emosian kan gitu. Itu ada Mak ya? Mak, halo? Halo juga. Ada musiknya Mak ya? Ada musiknya. Jadi ada yang ngiringin, disediakan dalam Ansor itu lagu-lagu yang
gitu. Jadi kita pilih, kita dengar, oh ini bagus loh. Ini ceritanya apa ya agak sendu ya, lagunya agak lambat. Tapi kalau agak itu agak cepat. Jadi kita mahasiswa itu kreatif loh Pak Sohib. Mahasiswa itu kreatif loh. Enggak kita kaget sampai, ih bagus amat ya jadinya, ih bagusnya. Kita koleksi. Kadang-kadang yang bagus-bagus saya koleksi Pak Sohib. Jadi saya kumpulkan jadi koleksi pustakaan. Oke. Ya saya baru tahu Mak, ada program perangkat lunak yang bisa di-download ya. Coba nanti gimana itu, Ancor gitu aja. Nah ketik di Google Bapak, saya biasanya kalau saya kerja di HP Pak Sohib. Terus gimana? Lebih enak di HP ya. Jadi di aplikasi itu download Ansor, di situ sudah download, sudah kita main di HP aja. Oh gitu ya. Ansor ya, Bu Ina, Ansor ya. Iya, Ansor. Oke. Kita Namanya Pak Sohib dong. Nah, yang kalau untuk gambarnya kita pakai Canva. Aplikasi Canva ya. Aplikasi Canva itu bagus loh. Canva ya, aplikasi Canva. Nah, itu kita download juga untuk covernya. Kita buat cover sebaik mungkin, seindah mungkin itu pakai aplikasi Canva. Canva ya. Canva.com. Jadi Pak Sohib moto apa, mbak ceritanya tentang apa. Kalau saya sering saya upload ke Twitter, tapi saya kena hobi bunga, saya foto bunga, saya cerita tentang bunga. Ke YouTube bisa enggak, Mak? Uploadnya ke YouTube bisa? Ke YouTube? YouTube nggak bisa, nggak bisa YouTube. Belum ada. Saya pernah coba-coba kok nggak bisa. Nggak tahu ya, kalau yang lebih ahli ya bisa kali ya. Cuman saya coba-coba nggak bisa di YouTube. Biasanya anak-anak itu saya bertugas ya, itu membantu cerita, terus di video sendiri gitu ya, di video sendiri. Jadi dia tapi cerita-ceritanya saya seleksi dulu. Oh ini layak gitu. Iya. Iya. Canva ya. Canva.com ya. Ya. Mungkin nanti tolong Mak, tolong itu link-linknya diberi di chat ya Mak ya. Link itu aplikasinya Canva dan Ancor, ada Sohibul Ansor itu di linknya semuanya di. Jangan di chat, boleh di grup. Ancor.com ya. Biar nggak pada hilang. Ya. Di grup aja di grup. Pak Farid, gimana kabar? Di grup aja chatnya biar nggak hilang. Pak Farid lagi lagi PW. Ini ini contoh ya, aku iseng-isengan aja ya Pak Sohib. Ya. Aku dia di itu ya grup ya. Tadi iseng-isengan aja saya buat. Bisa gambarnya seperti ini. Hasilnya. Kalau dia di itu nanti ini nah itu Pak Sohib ya. Lihat di itu BIP UI grup, situ kan ada. Di grup ya. Bisa dibuka. Saya cuman hahaha hihihi contoh aja ya. Nanti ada musiknya, ada Hai.
Nah, modelnya begitu. Jadi isinya dia berapa episode, tapi bisa nyatu. Kan judulnya satu hai hai hai, yang kedua oho oho. Kan kalau kita cerita yang misalnya kalau kita storytelling pertama apa? Misalnya latar belakang, kemudian atau narasi, bisa juga deskripsi pertamanya. Kan bisa itu. Keduanya baru cerita siapa sih ini, apa perannya sebagai apa, misalnya si kucing yang memerankan siapa, nanti ditulis semua di dalam deskripsi itu, akan cerita mereka di situ Pak Soib. Nah di situ kan ada musiknya. Nah setiap paragraf itu bisa ada judulnya, cerita sampai di mana, ada judul-judulnya, sudah itu kasih jeda, kemudian ada musik masuk, kemudian judul berikutnya apa, paragraf berikutnya misalnya ada cerita yang agak emosian, kita kasih musik yang lain, gitu bisa. Oke. Nah yang gambar si kucing ini foto kita harus original kan, kalau kita mau upload ke media sosial jangan sekali-sekali kita ngambil foto orang, plagiat kita nanti orang pada komentar. Kita ambil, kita poles di Canva. Gitu. Itu saya buka Anchor ya, Mak. Ya, Ditekan apa, Mak? buka aja, kalau mau dengar ya bisa aja, kita walaupun nggak punya aplikasi bisa dengar. Message. Ya, ditekan apa yang mana yang 3 ini? 3 ini nih, Mak. Mana dong? Lihat. Nah, ini loh. Ada namanya Spotify, Madamor platform. Ada message ya. Ini tekan yang mana? Kan ketik dulu aplikasinya apa ini, Anchor ya, Anchor. Kalau kita di itu Google kan langsung ketik Anchor app itu sudah keluar. Tapi kalau di HP kita bisa keluar ini Pak Soib, di aplikasi yang tersedia. Nah, saya kan semuanya ada di HP. Jadi saya cukup bawa HP, bisa ketika ada yang menarik foto, kita buat ceritanya, kita upload. Nah, kan ada kan Pak Soib? Pak Soib. Ya. Play Store, Pak Soib. Nah, Play Store, cari aplikasi Anchor. Anchor podcast. Nah, itu akan keluar Anchor podcast. Sudah diketik Anchornya kan sudah? Oke, Anchor. Nah, di situ ada kan aplikasinya, langsung download aja. Spotify.com.
Kalau di ini sudah kelihatan, kalau di itu laptop juga sudah kelihatan langsung ada. Langsung di-download aja. Oke, Mak. Ada yang mau tanya, Mak? Budia, Mak. Apa tuh? Apa? Tanya, jangan saya toh. Ada yang tanya, biar rame, Mak. Budia Safitri mau tanya loh, Mak. Budia malah pakarnya. Dia cuma dengar aja. Enggak. Mau boleh bertanya Bu Ina? Boleh. Ya, ini sesuatu yang baru, menarik sekali Bu. Yang pertama yang saya tanyakan, ini ada batas waktunya enggak ya untuk penampilan ceritanya di aplikasi ini, ada batas waktunya atau enggak? Dan mungkin ini sesuatu yang perlu kita gunakan, karena kalau di prodi kami itu dulu waktu masih perpustakaan dan arsip, kalau tadi Bu Ina bilang bahwa jarang sekali prodi perpustakaan yang menggunakan. Kalau di UI sebenarnya di D3 dan di S1 juga masih ada storytelling ini. Dan sifat ujiannya kalau ini biasanya mereka langsung pas ujian akhir mereka harus mencari lokasi, boleh di TK, boleh di panti asuhan atau di sekolah, dan kemudian yang dikirimkan videonya, tapi belum sampai ke YouTube. Kalau tadi Bu Ina kan udah sampai ke sosmed ya. Kalau itu waktu itu mereka hanya mengirimkan videonya, link videonya ke pengajarnya. Nah, tapi setelah kita pindah hanya di arsip saja, ini storytelling ini sempat hilang, dan bahkan kemarin itu prodi pariwisata sempat ingin ingin menggunakan ini untuk mata kuliah di perjalanan wisata, karena konsep untuk mendongengnya ini yang perlu digunakan. Jadi sebenarnya bahkan untuk untuk profesi lain selain pustakawan pun sebenarnya mereka juga membutuhkan storytelling ini. Sayang sekali kalau sampai hilang mata kuliah ini ditelan bumi dan dianggap mata kuliah yang mungkin kurang bergengsi atau apa. Nah, ini mungkin PR kita untuk benar-benar bisa mengawal mata kuliah ini benar-benar bisa menjadi kemampuan bagi calon-calon profesional informasi, nggak cuma di perpustakaan, mungkin di arsip juga ya Bu Luli ya, dan teman-teman yang di arsip mungkin untuk arsip statis bisa, apalagi nih programnya juga sangat menarik sekali sehingga tidak harus bertemu muka. Jadi mungkin kalau tadi saya langsung membayangkan itu nanti arsipnya bisa diperlihatkan, terus kemudian diceritakan bagaimana latar belakangnya, terus kemudian konteksnya dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali dan nggak harus sampai di perpustakaan. Ini terima kasih sekali Bu Ina, ini menjadi pencerahan dan menjadi ilmu baru buat kita. Mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan tidak hanya untuk storytelling yang sifatnya untuk anak-anak, tapi ini luar biasa. Tidak cuma untuk anak-anak, bahkan untuk anak SMP, SMA, kuliah, bahkan untuk masyarakat umum tergantung topik dan pendekatan yang kita gunakan. Mungkin itu masukan dari saya yang kami sampaikan, dan juga tadi pertanyaannya, karena Bu Ina sudah pengalaman menggunakan, kira-kira ada batasan waktu atau tidak. Terus kemudian yang kedua, selama ini kendalanya apa Bu yang pada saat sistem ini, aplikasi ini digunakan? Mungkin itu aja Bu Ina, makasih banyak. Baik, setahu saya dalam aplikasi Ansar ini belum pernah ya saya kena cut gitu. Pernah melakukan cerita sampai 15 menit, itu kan panjang. Cuma kalau kita terlalu panjang kan uploadnya juga kepanjangan, berat gitu. Jadi kan kita juga membatasi ke mahasiswa jangan panjang-panjang juga. Saya sampai 15 itu pernah, cuma itulah lama. Belum pernah saya terjeda gitu. Kalau di IG kan terjeda ya, kita buat
rekaman IG ya, film film IG itu kan langsung terjeda kalau sudah ada waktunya 4 menit ya, terputus langsung mati kan. Kalau dia cuman kita jeda pas cerita ini satu paragraf itu 3 menit, paragraf kedua 5 menit, paragraf ketiga 7 menit, itu kan jadi banyak. Dia upload semua itu emang jadi lama. Itu aja kendalanya. Kalau yang lain enggak. Dia bisa ke semua itu dirangkum jadi satu cover. Itu. Nanti Bu Ina. Ini kan model storytelling, berarti bercerita. Bercerita bukan kalau dia video kan film ya. Bagaimana cara membuat film pendek, drama seri sebagainya. Ini storytelling emang untuk mendengarkan cerita. Mbak Loli ngantuk ya? Tidur dia. Itu Bu Ina, maknya storytelling sih jadi ngantuk. Pakar. Bu Ina dibacakan matanya nih sudah Nah. Pak Dul serius banget Pak Dul. Bang. Mantau, cukup memantau. Keren Mak, keren, bagus. Untuk answer ini untuk mengatasi ketika kita nggak wajib. Kalau ini podcast ya Mak ya, Mak intinya podcast kan ya? Ya. Iya podcast memang sebetulnya umum ya, bisa digunakan untuk apa aja. Dan memang kelebihannya dia ringan karena suara. Dia kalau untuk zaman sekarang itu kalau PJJ itu banyak yang pakai Mak. Karena itu ringan, suara bisa enak, bandwidth-nya juga mudah ya. Itu banyak dipakai PJJ itu Mak. Sekedar informasi aja. Karena dia memang di suara kan ininya. Kelebihannya. Iya, bisa juga kan kita gunakan podcast juga kan untuk disebarkan gitu. Bisa juga untuk musik. Iya, apa aja yang penting dia suara kan basisnya. Iya, MP3. Iya, betul, Mak. Itu jadi solusi tuh, Mak, karena apa namanya tuh murah meriah. Iya, yang gratisan. Gratisan, betul. Pada bayar semua. Itu kalau PJJ ngandalin Zoom, aduh, apalagi sampai berjam-jam, kasihan juga mahasiswanya. Biayanya juga kan langganan, dibela-belain langganan 1 bulan tuh kan sampai berapa dolar itu. Gak apa-apa kalau punya uang mah. Negara yang bayar, Pak. Pak Wiji, apa kabar Pak Wiji? Masya Allah. Pak Wiji. Pokoknya Pak Wiji yang isi minggu depan ya Pak Wiji. Aku kemarin belajar ini menganalisa jurnal. Kemarin belajar analisa jurnal. Jadi kukumpulin setahun dapat naik pangkat. Semua analisa jurnal yang ada di ini Scopus yang tentang ilmu perpustakaan, kukumpulin biar nambah ini.
Jadi kumpulin analisa apa yang jurnal-jurnal yang apa yang tidak abal-abal. Jadi untuk naik pangkat. Ya naik pangkat ya biasa ya. Ya monggo Mas Joko. Pak Joko. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali itu aplikasi Anchor dan satunya lagi apa? Saiful Ansor atau apa itu satunya? Canvas. Ya yang penemunya Pak Saiful sebenarnya. Nah, itu sangat menarik, Bu Ina. Kebetulan kan tempat kami itu kan ada pustakawan itu kan wajib berdakwah. Makanya tadi saya langsung tanya bisa diupload di YouTube enggak? Karena apa? Dakwah digital kita itu diupload di YouTube gitu loh. Maksud saya kalau misalnya bisa diupload di YouTube dan itu berbentuk film, wajah saya yang sudah tua nggak perlu kelihatan, yang pokok suara saya kan, yuk misalnya disisipi dengan gambar-gambar yang cocok dengan dakwah seperti itu kan, kalau misalnya bisa kan menarik itu loh. Itu ternyata yang di YouTube belum bisa ya. Nah itu harapan saya sih tadi Bu Ina itu mendisplaykan bagaimana cara, mungkin yang cara install gampang ya, tapi bagaimana cara kerja itu Anchor itu tadi. Oh gini ya, itu akhirnya kan kita praktekkan bersama gitu. Itu harapan saya seperti itu. Itu bisa nggak untuk implementasi dakwah itu, Bu Ina? Terima Bisa, kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk apa aja bisa, tapi dia hanya suara, bukan video. Tadi saya coba dulu ya Pak. Saya bisa nggak ya YouTube ya? Kenapa? YouTube. Sebenarnya gini Bu Ina. Gimana Pak? Penyebar luasan nanti yang berbasis audio gitu, berbasis podcast. Memang di situ web ininya tempat datanya, database-nya gitu. Bu Lilik, gambarnya kebalik. Cantik. Dia ini bisanya FB, IG, kemudian juga bisa di-send ke Zoom, Telegram, kemudian Linked, kemudian Tumbir, Upload, bisa juga ke ini kita blog, di blog kita itu Pak. Cuma Terima kasih. Untuk YouTube-nya belum ada ya? Belum ini Pak, saya belum. Ya. Oke. Pas kita ngirim YouTube-nya nggak keluar. Kecuali kalau kita salin linknya terus kita masukin YouTube. Kita perlu salin linknya, tapi yang langsung ke YouTube nggak bisa Pak. Oke. Kita perlu salin linknya bisa nggak? Linknya kita itu salin. Jadi Anchor itu sebetulnya YouTube juga untuk podcast gitu. Oh ya betul. Tapi jadi cara kerjanya itu sebetulnya
kayak YouTube juga, cuma ya di situ tempatnya tadi di Anchor. Jadi kalau kita mau nyari konten-konten, mau buat konten, cuma dia basisnya itu suara gitu. Memang bisa sih dibuat terintegrasi ya, cuma base-nya itu ada di Anchor itu sendiri, di web itu gitu. Jadi bukan untuk kemudian ditampilin di YouTube, bukan, cara kerjanya nggak gitu. Di-share. Jadi dia memang tempatnya di Anchor itu, di web Anchor. Memang itu YouTube-nya lah, cuma versi untuk podcast. Gitu, untuk yang berbasis suara gitu. Nanti di situ kalau misalnya Ibu Rohai, Bu Ina lebih serius, pengen dapat uang, itu mirip seperti YouTube. Nanti ada get monetization di situ juga. Asal kita rajin-rajin buat konten, kemudian kita rajin share. Share-nya ya di situ juga sebetulnya, di data itu, di Anchor itu sendiri. Jadi dia sebetulnya YouTube-nya versi podcast untuk Anchor gitu. Oke. Makasih, Mas. Gitu loh Pak Joko, cara kerjanya gitu. Dia YouTube juga, cuma YouTube versi ini podcast gitu. Iya, makasih. Tidak bisa diintegrasikan ya dua versi itu ya. Itu yang saya tahu ya. Mungkin cuma nanti bisa diintegrasikan atau tidak, mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Tapi paling tidak kita dikenalkan nih, ini Anchor nih untuk versi podcast ini ada alamatnya di Anchor gitu. Bagi mungkin yang sudah familiar, mereka akan nyari buat konten di sini gitu. Bisa saja sih Pak di-share, mungkin linknya itu yang bisa di-share di di blog atau di mana gitu ya. Tapi berbasis link aja. Nanti linknya kalau diklik linknya, dia tetap masuk ke Anchor gitu loh. Sama kayak YouTube kan. Sama kayak YouTube, kalau kita punya YouTube kan linknya kan di-share ke YouTube, di-share ke sosial media. Sama kayak Bu Ina tadi tuh, di-share ke WA ya kan. Tapi kalau diklik ya masuknya ke Anchor itu sendiri. Sama kayak YouTube cara kerjanya gitu. Oke. Gitu kira-kira yang saya tahu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa sedikit terbantu. Nah, Terima kasih, gitu kira-kira. Mas Aswad. Ya. Siap Pak Joko, siap. Bisa dicoba lah untuk disosialisasikan, saya kira menarik ya. Kalau mau cari-cari sambilan itu bisa itu di ini, karena ada program monetization di situ. Monetisasi. Asal rajin itu rajin konten. Kayak Mbak Loli rajin konten, kemudian di-share, kemudian banyak follower, banyak subscriber, kayak gitu-gitu. Insya Allah saya mencoba mengenal lebih dalam lagi lah. Masalahnya saat sekarang saya baru mengenal dalam itu Sohibul Anchor ya. Tapi Anchor yang ini belum terlalu. Siap. Anchor. Anchor. Nggak cek Anchor pesanan telur. Ancur pesena telur. Ancur duendok gitu. Ini Bang Pudin ini angkat tangan nih, mau bertanya kayaknya Bang Pudin. Bang Pudin. Kalau saya mah jujur aja saya belum kebayang itu caranya seperti apa gitu. Iya, silakan Bang Pudin. Mau bertanya Bang Pudin, monggo. Enggak, saya mengamati aja. Enggak. Iya, gue juga pengamat lah kalau gitu. Pengamat. Bang Pudin juga baru mencoba mengenal Sohibul Anchor itu. Betul. Kasihan Pak Sohib itu jadi ini. Sabar ya, Pak Sohib, sabar ya. Oh, yang bikin Pak Sohib itu jangan-jangan. Cuma dia mungkin bisa menampilkan gitu yang Mas Ajo tidak tadi bilang di YouTube bisa dan sebagainya. Kalau mungkin Mak dari segi teknisnya mungkin kurang apa ya, bisa menampilkan atau gimana ya? Karena ini Meet biasanya apa tuh pakai Zoom. Saya jujurnya saya belum kebayang gitu Mak. Belum kebayang caranya seperti apa. Seperti Mas Joko juga sih, saya pengennya sih ada semacam prakteknya gitu ya.
Bayangkan aja. Bayangkan aja ya. Ada aku buat ini ya Mbak Loli. Aku buat yang itu podcastku yang ini tentang Benarnya kan kayak sebetulnya kayak siaran radio lah gampangnya. Berbasis suara aja. Ya. Ini ada nih. Sama kayak YouTube Mbak Loli cara kerjanya. Kita buat konten, gitu, di-upload, di-share, gitu. Bahkan ya kalau saya perhatiin ya Pak Azwar, guru-guru itu sekarang pinter loh. Jago mereka. Mereka buat ini bisa juga buat stasiun radio. Bisa juga mereka. Prinsipnya sama. Jadi stasiun radio. Guru itu bukan dokter. Guru. Mantap loh guru-guru. Di masjid nih, tapi jangan diketawain ya. Masjid Pusat Kesejahteraan Umat bagi kesejahteraan umat. Jadi Mbak Loli, ini yang saya kirim ke grup itu dari ini saya blogger. Dari blogger, terus tuh saya bacakan dalam bentuk ini apa suara. Cuman itu jelek, saya nggak pede. Iya betul. Itu kan kayak YouTube sebetulnya orang punya di share. Cuma ini podcast gitu. Iya. Nggak pede kalau nanti orang bisa komen di situ, bisa like, bisa feedback. Sama aja. Bener nggak, Mak? Iya, jadi ya tandingannya inilah versi lainnya dari YouTube lah. Nah, itu yang di-share tuh, yang di-share Bu. ya saya buat betulan ini yang apa? Betul. Tapi itulah jelek. Suaraku jelek. Nah, itu kan di atasnya itu kan ada di mana Anda bisa dengar kan? Ada Breaker, Google Podcast, Forecast, Pocket, Radio Public, Spotify. Nah, dia terhubung ke situ. Dan ya benar. Jadi ketika kita download aplikasi ini, kita mirip punya apa tuh mirip itulah yang kita punya alamat. Benar kata Pak Azwar itu, kita punya alamat, kita tulis identitas kita ketika sudah masuk itu Pak ini Sohib. Di situ Pak Sohib tulis identitasnya, kemudian foto Pak Sohib dan sebagainya. Di situ kan ada link saya namanya dia Ansor ini saya pakai nama multiliterasi. Multiliterasi. Pak saya nanti cari sendiri namanya apa. Kenapa saya kasih multiliterasi? Karena macam-macam saya masukin tanam bunga iya, tentang bunga iya, tentang masjid iya. Saya cerita di situ. Tentang hewan-hewan iya. Jadi banyak di situ. Makanya saya multiliterasi. Nggak satu fokus aja, jadi mereka nggak komen. Kalau saya hanya tentang perpustakaan, wah saya tentang ini dong, nggak beda buku isinya kan? Beda buku bisa juga kita kirim cover bukunya dan kita bercerita tentang buku itu. Beda buku juga bisa. Ayolah itu upload aja sekarang, langsung tulis. Kok nggak lanjut Pak Sohib?
Ya. Sudah diupload, Bu, kan Pak Soib? Oke. Itu datanya. Nama apa? Kalau Pak Joko nanti siraman rohani, ya, gaya Pak Joko. Pak Soib apa gitu? Dan dia nanya soal kami punya hati apa. Kalau kata program kami sama apa? Karena dia melihat kalau kamu itu panik banget sampai kamu buka mana. Terus mau apa? Gimana? Menarik ini, menarik Bu Ina. Ya, sudah di-download di aplikasi itu di HP. Ya, buat aja di HP. Kalau kita buat di laptop, repot bawa laptop kemana-mana. Kalau di HP, kita hanya bawa HP, kita bisa kemana-mana. Gimana Pak Soeb mau ngasih duit itu Soeb. Mau ngasih duit itu. Moderator saya dibayar berapa itu? Udah ngantuk-ngantuk. Moderator sampai jam berapa ya, sayangku? Ya, mungkin ada lagi yang lain untuk bertanya atau menanggapi atau menambah. Bu Dia? Bu Lali, mantap. Lanjut, Wina. Mbak Lilik? Kalau tidak ada yang lain, ini menarik ya Bu Ina. Cuman mungkin karena saya agak gaptek gitu. Alhamdulillah, kalau tidak ada tanggapan lagi, kita sudahi ya. Iya, Bali, iya. Sudah jam 9 lebih. Terima kasih kepada Bu Ina, luar biasa nih ya sharingnya kali ini terkait mungkin macam IT juga kali ya. Dan seperti Mas Ajo tadi bilang mungkin seperti YouTube, mungkin nanti kita juga bisa praktek kali ya. Kita praktekkan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Mungkin itu malam ini sharing kita kali ini, dan untuk sebagai informasi untuk untuk bulan ini juga kemungkinan nanti ada Mas Dr. Taufik ya, teman kita itu ya, mungkin akan sharing, tetapi belum memberikan temanya. Beliau belum bisa juga memberikan sharing kepada kita, nanti akan diganti oleh Pak Isna ini terkait tentang layanan perpustakaan di era pandemi. Untuk itu sebelum kita tutup sharing kita kali ini, Pak Kiai biasanya untuk memberikan doa dulu. Mana Pak Ustadz Soibul? Pak Joko aja deh, Pak Joko. Pas saya keluar, udah kita tutup aja. Kalau gitu kita tutup saja sharing kita kali ini dengan baca sama-sama. Itu ada tuh Pak Joko, Mas Sohib. Hei. Doa. Waduh, doa rek. Pak Joko lu kan doa. Pak Ustadz. Pak siapa tuh dengi? Jadi nih. Doa. Ya ta? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqni fahma nabiyina wa khidul mursalin wa ilhamin malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma futul wa makaru wa khairul makirin
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Wa nazzilu minal Qur'an wa shifa'u wa rahmatul lil wa yashfi sudur qaum mu'minin wa shifa'u lima fi sudur. Qul huwaladina amanu wa shifa wa idza maridu wa yashfi fi shifa'u linas innallaha la yahdil qawma tafakkarun. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Allah Latif, Ya Latif, Ambi Khalqi, Ya Alim, Ambi Khalqi, Ya Khabirum bi Khalqi, Udufina, Ya Latif, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Latif, Walam Yazal, Udufina, Fima Nazal, Innak Latif, Walam Tazal, Udufina, Wal Muslimin, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Fi kulli lamhatin wa nafasin azama wa syafi'illah. Asbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, al-hadis illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatu. Ya lima siri mena la taksibi sidrana, wa afina fu'ana wa fu'ana khasubuna. Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana, mafilana mawantawni wa syial karumi. Awa irhamna anta maulana awa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salim alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga barokah ilmunya Mak ya. Amin. Amin. Ya, sebelum tutup kita foto dulu bersama sebagai dokumentasi. Mohon teman-teman dibuka videonya. Iya, Bu Loli nggak bisa buka kamera. Oke, Pak Joko, Mas Wiji, ya 1, 2, 3. Teman-teman yang telah hadir dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang hadir dan mudah-mudahan juga informasi sharing ini juga bisa dibagikan, di-share ke teman-teman yang lain, maksudnya bukan hanya angkatan kita aja. Sertifikat dikirim ke email. Itu urusannya Mak, dan terima kasih Mak, dan mohon maaf jika saya salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Terima kasih Bu Ina, terima kasih Bu Loli, Pak Sohib, Pak Pak Joko.